Ada sebuah crypto project yang namanya adalah Selamatkan Bulan. Ternyata kisahnya menjadi tragis karena batal untuk bisa mengorbit ke bulan. Namanya adalah SafeMoon. Nah, pada video kali ini kita akan membahas SafeMoon, kisah tragis kripto yang gagal to the moon. Oke, welcome back to RF Channel on YouTube. Back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat Anda semua? Saya ketemu cerita menarik lagi-lagi mengenai dunia kripto. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang punya atau sempat pegang kripto yang sebentar lagi kita mau membahas. Namanya adalah Crypto SafeMoon. Cerita kali ini nampaknya bukan suatu cerita yang berakhir dengan happy ending, tapi berakhir mungkin merugikan. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari SafeMoon? Maka saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itulah dari SafeMoon, Crypto SafeMoon. Yang kedua adalah kenapa SafeMoon digadang-gadang pada waktu itu menjadi menarik. Ketiga, apa penyebab kejatuhan SafeMoon. Dan yang keempat, apa kembali lagi dalam setiap hal buruk, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, langsung saja, apa itu Crypto SafeMoon? SafeMoon didirikan oleh John Caroni yang sekaligus menjadi CEO dari SafeMoon. SafeMoon sendiri merupakan salah satu perusahaan dari salah satu kripto baru yang terbilang masih sumur jagung. Kripto ini sendiri baru diluncurkan pada Maret 2021, adalah token yang dibangun di atas jaringan blockchain Binance Smart Chain (BSC). Yang debut pertamanya di bulan Maret 2021, SafeMoon telah memiliki 1,4 juta pengikut di Twitter atau hari ini disebut dengan X, dan anggota komunitas lebih daripada 112.000 orang di Discord ya. Discord itu adalah salah satu aplikasi, bukan aplikasi yang pelakor yang kemarin ya dari salah satu maskapai, tapi ini adalah yang biasa digunakan oleh para orang-orang yang berbasis IT ya, orang-orang yang suka dengan dunia kripto banyak sekali berkumpul di Discord ya. Jadi ya, ini bukan hanya bisa digunakan untuk pelakor saja tapi ini juga digunakan dalam hal yang positif sebenarnya. Nah, John Caroni memberi panggilan SafeMoon Army untuk para anggota yang ada di kelompok komunitas tersebut, dan SafeMoon Army terdiri dari berbagai macam latar belakang member, mahasiswa juga sampai dengan PhD. Jadi bukan orang bodoh yang datang gitu ya. Ini adalah orang-orang yang juga punya latar belakang pendidikan. Nah, di mana founder ini beserta timnya nampak sangat dekat dengan SafeMoon Army karena mereka mengobrol di Discord hampir setiap hari. Dan Caroni dan tim lebih mengenal komunitasnya dan mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan oleh para member SafeMoon Army tentang kripto SafeMoon itu sendiri. John Caroni membangun sebuah perusahaan kripto dan menciptakan SafeMoon sebagai perusahaan filantropi Ventura yang berfokus memberi manfaat bagi komunitas dan mengembalikan segala manfaatnya kepada komunitas ya. Selalu sebuah hal dibangun dengan idealisme yang baik. Dua produk yang pertama diciptakan SafeMoon adalah protokol SafeMoon itu sendiri yang bisa digunakan untuk proses transaksi token, dan ada juga wallet kripto. SafeMoon juga membuat produk-produk blockchain, menciptakan decentralized exchange, marketplace NFT, dan ada juga memberitahukan bahwa SafeMoon sudah merambah ke dunia decentralized finance atau DeFi gitu. Nah, SafeMoon bahkan dikabari memiliki rencana mengintegrasikan dan mengerjakan proyek energi terbarukan, renewable energy, dan ramah lingkungan dalam pengerjaan blockchain-nya. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa SafeMoon menarik? Token SafeMoon memiliki 3 fungsi utilitas utama yang menurut saya ya menarik sih benar ya. Yaitu adalah 3 utilitas yang adalah reflection, LP acquisition, dan burn gitu ya. Ini banyak bahasa-bahasa yang teknis tapi saya akan coba jelaskan secara singkat saja. Dimana reflection adalah utilitas yang pertama, sebuah fitur yang ada di dalam token SafeMoon yang memungkinkan setiap pemegang token SafeMoon berhak menerima biaya transaksi atau fee yang muncul dari suatu transaksi maupun jual dalam transaksi SafeMoon. Fee ini nantinya akan didistribusikan secara proporsional ke semua pemegang token SafeMoon ya. Di bagian ini kalau kita berbicara mengenai konsep sekuritisasi, ini bisa tercium SEC juga sebenarnya gitu ya. Sebagai contoh, ada orang yang membeli atau menjual dengan nilai 10%, sebesar 5% dia terus akan di kickback balik ya. Reflection pada SafeMoon merupakan fitur yang unik karena belum dimiliki oleh crypto token yang lainnya. Terlebih lagi bagi para
para investor kripto yang berinvestasi dalam jangka panjang, utilisasi ini akan sangat berguna dan menguntungkan pasalnya dengan fitur reflection secara tidak langsung akan menambah kepemilikan token dari para seluruh punya token SafeMoon. Jadi ya SafeMoon dapat SafeMoon seperti itu ya. LP acquisition ya, dimana LP ini tadi nilai 10%, 5-nya atas biaya transaksi dalam utility transaction, masih ingat? Nah, ternyata sisa biaya 5-nya lagi digunakan untuk membeli token SafeMoon dan BNB yang kemudian akan ditambah ke dalam liquidity pool. Jadi dia menambah kemungkinan untuk likuiditas antara pertukaran antara BNB dengan SafeMoon menjadi lebih besar penyediaannya gitu ya. Ini adalah biasanya LP itu adalah seperti kita men-setup untuk money changer untuk bisa pertukaran antara dua pair seperti itu. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu utilitas burn memungkinkan tim pengembang SafeMoon untuk mengurangi jumlah token sebesar 0,5% dari biaya transaksi sehingga nantinya jumlah token yang beredar akan berkurang secara bertahap. Kalau diperhatikan ketika utilitas di atas sangat menguntungkan, misalnya yang tadi kita bicara mengenai LP dan juga kita berbicara mengenai mengembalikan secara kickback reflection itu, maka barang siapa yang memegang token SafeMoon, utilitas reflection juga membuat si SafeMoon ini sendiri akan semakin banyak kan jumlahnya, bener nggak? Nah, tapi dari sudut pandang lainnya ini akan menambah jumlah tokennya, akan mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan inflasi. Nah, akibat inflasi tersebut diambil konsep penyimbang dengan yang namanya burn ini sendiri, sehingga tidak ada namanya oversupply seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagian yang ketiga. Dari 3 hal yang kelihatannya baik tadi, kenapa bisa mendapatkan kejatuhan dari SafeMoon itu? Karena kejatuhan dari token ini bermula dari berbagai macam kecaman. Sebenarnya pertama, meningkatkan volatilitas harga. Token SafeMoon sering mengalami lonjakan dan penurunan harga token yang signifikan sehingga akhirnya makan korban menyebabkan para pemegang token mengalami kerugian. Ya, biasa, ini penyakit volatility. Yang kedua, mulai tidak transparan. Tim SafeMoon sering menolak menjawab pertanyaan dari para stakeholder-nya lah, boleh dibilang. Mereka juga sering dikritik karena sering menjanjikan hal manis yang belum bisa dipenuhi. Ya, lip service. Yang ketiga, diduga melakukan praktek pump and dump. Ya, ini adalah praktik perbandaran, boleh dibilang. Cerita semakin terpuruknya token ini juga berawal dari tahun 2022. SafeMoon mendapat kecaman melakukan pump and dump. Bagi yang belum pernah mendengar mungkin pump and dump, ini adalah praktik manipulasi harga sebenarnya, di mana harga aset digoreng naik dengan berbagai cara, di-endorse, dipromosikan oleh influencer agar dibeli oleh investor, dan pada akhirnya satu titik dibuang harganya. Nah, sehingga pada tanggal 12 Maret sampai dengan 20 April 2021, harga token SafeMoon populer dikenal sebagai coin meme TikTok ini itu meningkat 55.000%. Nah, sehingga membuat kapitalisasi menjadi 5 miliar US dollar. Kemudian harga melorot setelah ditemukan kerentanan dalam kode smart contract-nya, yaitu adalah smart contract yang membuat token ini ada. Pada tahun 2022, awal dugaan praktek pump and dump pada token SafeMoon seperti yang sudah sempat kita bahas tadi, sehingga pada Mei 2023 harga token SafeMoon sudah tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan. Namun pasca tersebarnya berita penangkapan para petinggi perusahaan tersebut, harga token SafeMoon sangat turun signifikan, yaitu dari 0,000 ya, berarti 3 angka 2089 menjadi 0,0000, berarti 4 angka 941 atau setara penurunan 55%. Terasa kecil turun 55%, tapi dari kenaikan yang begitu signifikan akan sangat berasa sekali. Dan pada 1 November 2023, cerita kejadian SafeMoon berlanjut ketika Security Computer Exchange atau SEC alias OJK-nya Amerika yang tadi sudah kita bahas, dan Department of Justice alias Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan menuntut 3 eksekutif SafeMoon dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, penggelapan dana investor senilai 200 juta US dollar untuk digunakan membiayai gaya hidup mewah. Lalu, di 14 Desember kemarin, SafeMoon resmi mengajukan kebangkrutan Chapter 7 atau dikenal sebagai kebangkrutan likuidasi. Kita pernah membahas poin ini, tapi saya langsung lompat ke Chapter 7-nya aja. Chapter 7 itu lebih parah karena tidak ada potensi perbaikan.
ya gitu ya. Ya ini juga menjadi satu hal di mana Chapter 7 itu adalah undang-undang yang berkenaan dengan mengatur kebangkrutan karena perusahaan tidak bisa memiliki aset liquid untuk membayar utang-utangnya. Nasib akhir dari perusahaan yang terdalam bangkrut pada Chapter 7 ini hanya dibubarkan. Token SafeMoon terpantau turun drastis usai perusahaan mengajukan ke pernyataan kebangkrutan. Harga token sempat menyentuh 0,0000, jadi nolnya 4 kali 65 menjadi 0,0000305 dalam waktu hanya 24 jam. Harga terakhir setelah penurunan tersebut setara dengan 99,56% dari harga tertinggi yang pernah dicapai oleh SafeMoon di Januari 2021, yaitu 0,002 angka di belakang koma. Para pendukung SafeMoon yang merasa jadi korban ramai-ramai mengungkapkan rasa frustasi di situs website Reddit, dan juga kebangkrutan perusahaan SafeMoon menyebabkan mereka rugi besar. Ya dong, taruh uang 1 juta sisa 5.000 gitu ya. Salah satu seorang enggak dong, 1 juta 10% 100.000, iya bener ya. Salah seorang pegawai dari perusahaan SafeMoon mengatakan bahwa tanda-tanda peringatan mengenai kebangkrutan ini sebenarnya sudah sejak lama terjadi, terutama ketika ada banyak karyawan yang bekerja sebulan tanpa digaji dan bahkan banyak juga yang dipecat. Apa yang harus kita ambil dari pelajaran kali ini? Berinvestasi bukan karena suatu saran atau rekomendasi, itu penting sekali. Nampaknya ada cukup banyak para SafeMoon Army atau juga pendukung token SafeMoon yang berinvestasi pada token tersebut atas dasar rekomendasi, khususnya setelah di-endorse oleh banyak influencer. Ini penting sekali kita melakukan do your own research. Dan sorry to say ya, kalau cuma bicara mengenai DeFi, ya, kita berbicara mengenai centralized exchange, decentralized exchange, kita berbicara metaverse, itu bukan hal baru. Jadi menurut saya apa yang di-provide oleh SafeMoon menarik, iya betul, semua melakukan hal itu, tapi ya nggak menarik-menarik amat karena nggak ada hal baru datang dari SafeMoon. Dan kalau kita bikin kickback dan lain sebagainya, ada konsekuensi hukum yang menanti di sana. Karena ketika kita masuknya ke Amerika, kita juga akan masuk sebagai sekuritisasi. Itu ancaman selanjutnya. Jadi menurut saya, sorry to say, memang dari awal project ini nggak menarik. Nah, kalau sekilas perhatikan, SafeMoon merupakan token yang memang menarik bagi banyak orang karena utilisasinya kelihatannya membuat orang meningkat, tapi tempat lain melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya nggak ada suatu hal yang menarik di sana. Tapi yang repot adalah kalau berbicara mengenai fraud gitu ya. Nah, kasus masalah integritas ini juga pernah terjadi di pasar modal Indonesia tahun 2008 yang terkenal dengan Sarijaya Sekuritas, di mana ada praktik pihak sekuritas bisa menggunakan uang dan saham para nasabah atau investornya tanpa pengetahuan nasabah atau investor sebagai pemilik aset. Ya, ini saya tahu kisahnya, dan ini adalah sesuatu kisah yang mencoreng banyak pihak dan merugikan pihak yang sebenarnya tidak ikut menjadi korban. Pada akhirnya kejadian ini merupakan cikal bakal munculnya kastedian di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita akhirnya mengkastediankan juga produk sekuritas, emang saham itu mestinya adalah kastediannya. Tapi ketika kita melakukan itu pada kripto, kita buat yang namanya kastediannya, ya akhirnya jadi terpusat. Jadi mana semangat desentralisasinya? Jadi masalah banget ya. Itu memang suatu hal yang panjang sekali untuk kita pelajari. Nah, mungkin ini adalah suatu hal yang perlu kita jadikan sebagai garis bawah. Jangan gampang dan mudah percaya dengan setiap kenaikan kripto yang naik daun dengan cepat dalam waktu yang singkat. Dan kita harus pintar untuk memilih aset kripto yang mungkin menarik untuk kita investasikan, mungkin dalam jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang, seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin ingin join untuk belajar, ada dua cara. Yang satu bisa baca buku saya, namanya adalah Strategi Mudah Investasi dan Trading pada Cryptocurrency. Atau yang kedua, coba untuk ikut yang namanya Cryptocurrency Camp bersama dengan tim saya. Bisa daftar keduanya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.